فإن انتقل هذه كتاب الله تعالى فالهدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadis yang keberapa ya? Sholat dengan memakai sandal kain. Idza shalla fi thawbin, apabila sholat menggunakan kain. lahu a'lamun, Lahu a'lamun, di baginya itu ada gambar-gambar. wa nadhara, dan dipandang. ila alamiha, dan melihat kepada gambar-gambarnya. Yalah. Haddatsana Adamu. haddatsana Ahmad bin Yunus, Haddatsana Ahmad bin Yunus. Haddatsana Ahmad bin Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ahmad bin Yunus. Qala haddatsana Ibrahim bin Sa'din. Qala haddatsana Ibnu Syihab an Urwata an Aisyata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin laha a'lamun wa nadhara ila a'lamiha nadratun falamma sarafa qala dhahabu bi khamisati hadhi ila Abi Jahmin wa tuni bi bijaniyati Abi Jahmin fa innaha alhatni anifan an salati wa qala Hisham ibn Urwata nabihi an Aisyata qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kuntu anzuru ila alamiha wa ana fi salati fa akhafu an taftiyani. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di atas kain yang bergambar. Jadi Nabi sholat yang ada gambarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat fi khamisatin laha a'lamun, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di atas kain yang bergambar. Lalu beliau melihat kepada gambar tersebut. Lalu Nabi melihat apa nadhara, maka Nabi melihat ila alamiha kepada gambarnya, nadhratun satu kali pandang. Falamman sarafa, manakala Nabi selesai sholat, qala Nabi bersabda, idhabu bi qamisi hadza ila Abi Jahmin, bahwa ini kain yang ada gambarnya kepada Abi Jahmin. Kubulikakan artinya kepada Abi Jahmin. Selesai sholat beliau berkata, pergilah dengan membawa kain ini kepada Abu Jahmin dan kepada Abu Jahmin.
dan gantilah waktu ni binati Abi Jahmin, gantilah waktu ni itu datangkan dengan gantiannya, dan gantilah dengan pakaian polos dari Abu Jahmin. Sungguh kain ini tadi telah mengganggu sholatku. Hisham bin Urwah berkata dari bapaknya, dari Aisyah berkata, Nabi SAW bersabda, aku melihat pada gambarnya dan aku khawatir gambar itu menggangguku. Antaktiyani, menggangguku. Jadi apabila kita sholat sedangkan di muka kita itu ada koran, gambar baju tapi koran, isinya koran, maka kita baca dari awal sampai akhir, maka sholat kita itu ngaranya terganggu, tidak khusyuk, maka sholat kita tidak diterima oleh Allah, tapi sholatnya sahaja karena isinya tadi baca koran. Ada dulu kan baju yang koran, memang koran di belakang, jadi kita baca. Apabila kita gak ada paham, kita baca. Dan ada gambar-gambar yang berwarna-warna macam-macam, nah itu makruh apabila kita lihat. Makanya sunat waktu sholat itu polos, putih atau warna satu warna aja, jangan berwarna-warni. Sambungannya baca Muhammad. Ada tanah Abu Ma'marin kan? Ya, baca. Haddatsana Abu Ma'marin Abdullah bin Amr qala haddatsana Abdul Waris qala haddatsana Abdul Aziz qala haddatsana Abdul Aziz bin Suhaibin an Anasin kana kiramun li Aisyata satarat bihi janiba baitiha faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amiti anna kiramaki hadza fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu fi salati, bahwa mereka nakiramun li Aisyata, adalah Aisyah mempunyai kain tipis, satartu bi janibi baitiha, satarat yang menutup dengan kain itu di samping rumahnya, korden, dibikin korden, kain tipis dibikin korden, tapi ada warna-warnanya lah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam amiti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, singkirkanlah anna dari kami, kiramaki, singkirkanlah kain ini dari kita. Hadza fa innahu la tazalu tasawiruhu, maka bahwasanya kain yang tipis tadi senantiasa mempunyai gambar. Jadi bukan kain polos tapi bergambar, bermacam-macam gambar di dalam kain itu. Urdu fi sholati, yang mengganggu aku di dalam sholat, sholatku terganggu, gitulah, dengan adanya korden-korden yang bercorak, yang berwarna-warna, macam-macam gambar. Nabi menghadap ke situ sholatnya, nah makanya disuruh ganti yang polos, dan makruh apabila kita melihatnya ketika sholat. Makanya boleh kita berpajang apabila di depan kita itu ada bermacam-macam gangguan, baik itu kekanakan yang bergaya atau gambar-gambar baju yang bermacam-macam bacaan atau warna. Rafiq, haddatsana Abdullah. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين. Bahwa Nabi SAW diberi hadiah. Uhdiyah itu diberi hadiah. Bahwasanya dari Uqbah anak Amir, qala berkata Amir, uhdiyah, Nabi diberi hadiah. Diberi hadiah kepada Nabi SAW furuju haririn, kain dari sutra. Fala bisahu, maka si Uqbah tadi memakainya. Fasalla fihi, maka sholat bersama Nabi. Suman soropa, kemudian setelah selesai panazau naz'an syadidan, maka melepasnya dengan lepasan yang sangat kalkari, seperti Nabi tidak suka. Waqala la yanbaghi hadza lil muttaqina, tidak patut, tidak pantas ini pakaian bagi orang-orang yang takwa. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Yazid bin Abu Habib, dari Abu Al-Khair, dari Uqbah bin Amir berkata, Nabi SAW diberi hadiah berupa kain yang terbuat dari sutra, lalu beliau memakainya. Oh, Nabi yang memakailah, lalu Nabi memakainya. Dan Nabi sholat. Setelah selesai, beliau menyingkirkannya dengan keras, seakan-akan Nabi tidak suka. Beliau bersabda, ini tidak patut bagi orang yang bertakwa. Nah, jadi kain di sini memberi pelajaran bahwa memakai kain sutra itu hukumnya haram bagi laki-laki. Bagi perempuan mubah, boleh. Jadi kalau laki-laki memakai sutra hukumnya haram, kecuali sutranya itu 50-50, separuh sutra separuh kain katun, atau pokoknya jangan lebih dari separuh. Kalau separuh 75% sutra, 25% katun, itu masih haram. Jadi batasnya separuh sutra, separuh kain katun atau kain apa. Jadi kan satu. Misalnya sarung yang dari Jawa ngaranya lamiri, itu sutra, tapi separuh-separuh. Lamiri itu sutra. Iya, sutra. Dulu ada Tapik Samarinda tuh sutra. BHS. BHS itu juga sutra. Kemudian yang Angola apa tuh namanya? Danggola apa? Danggola ngaranya? Danggola. Nah, itu ya juga sutra juga. Jadi apabila separuh-separuh boleh, tapi apabila 75% banyak sutranya dari kainnya tidak boleh. Siapa gilirannya? Ya, baca. Hadatsana Muhammad bin Arata qala hadatsani Umar bin Abi Zaidah an Auni bin Abi Juhaifata an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin hamra'a min adami wa ra'aitu bila la akhaza wadu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ra'aitun nasa yabtadiruna zaka wadu'a faman asaba minhu sayyan tamassaha bihi wa man lam yudib minhu sayyan akhadha min balali yadi sahibihi thumma
summa ra'aitu Bilala Bilalan akhaja anajatan farakajaha wa kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hullatin hamra'a musammiron sola ilal anajati bin nasi rok'ataini wa ra'aitu nasa waddawaba yamuruna min baini yadayil anajati. Iya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad anak Ar-Arah, berkata, ya telah menceritakan padaku Umar anak Abi Zaidah dari Aun dari Abi Juhaifah dari Abihi dari ayahnya, qala berkata, ya ra'aitu aku telah melihat Rasulullah SAW akan Rasulullah SAW fi kubbatin hamro'a min adamin. Aku telah melihat akan Rasulullah SAW di kemah yang berwarna merah min adamin dari kulit yang sudah disamak. Jadi kubah dan kayak ibarat kita tuh kalau berkemah lah merah dari kulit. Wa ra'aitu Bilalan dan aku melihat Sayyidina Bilal bin Rabah akhoda mengambilkan air wudu Rasulullah SAW akan air untuk wudu Rasulullah SAW. Wa ra'aitun nasa dan aku telah melihat manusia, maksudnya sahabat, ya batadiruna dzakal wudu'a, mereka berlomba-lomba mengambil bekas air wudu Nabi. Jadi Nabi berwudu ditanai oleh para sahabat. Itu bukan bid'ah. Jadi mengambil barokah itu bukan bid'ah, ada sumbernya di sini. Ra'aitun nasa yabtadiruna dan aku lihat manusia berlomba-lomba zakal wudu'a mengambil bekas air wudu. Jadi kalau wudu airnya air wudu, tapi kalau wudu itu berwudu. Kalau wudu itu wadahnya, air wudunya. Faman asoba minu syai'an tamassabi, barang siapa dapat dari air wudu tadi akan sesuatu tamassaha, dia usapkan bihi dengan itu air di wajahnya, di seluruh tubuhnya. Wa man lam yusubi syai'an, dan siapa yang tidak dapat dengan air bekas Nabi wudu tadi akan sesuatu akhadha min balali yadi sahibi, dia mengambil dari basahnya tangan kawannya. Kan tangan kawannya ini mengambil dari Nabi. Ini kan dapat bekas kawannya itu diambilnya juga, tapi bekasnya dari Nabi tadi. Tsumma ra'aitu Bilalan, kemudian aku melihat Sayyidina Bilal akhadha anazatan, mengambil ia si Bilal akan satu kayu tongkat. Farokazaha, maka dia tancapkan itu tongkat. Wa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi keluar. Sallallahu fi hullatin hamro'a, Nabi berpakaian warna merah. Musyammiran, menghadap kepada tongkat. Shalla ilal anzata bin nasi, Nabi menghadap sholat kepada tongkat dengan manusia, artinya bersama-sama manusia. Rok'ataini sholla Nabi rok'ataini, Nabi sholat 2 rakaat. Ra'aitun nasa, dan aku lihat sahabat manusia, waddawabba, dan binatang-binatang yang meruna melewati mimbaini yadil anzata, di antara hadapan tongkat. Jadi artinya kita disunnatkan ketika sholat yang tidak ada bangunannya, misalnya di tengah padang, di lapangan, tajak kayu di tengah-tengah, kemudian di belakang kayu itu kita sholat.
Jadi hewan-hewan itu, manusia itu tidak melewati batas tadi, melewati di setelah tongkat. Ini tongkat lewat sininya, kadang mau lewat sini. Jadi apabila sholat di tengah padang atau di hutan, karena tidak ada perlindungan, buat itu kayu sebagai tanda bahwa kita sholat. Baca lagi siapa? Junaidi. Haddatsana Ali bin Abdullah. Haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Abu Hazim qala sa'alu Sahla bin Sa'din Sahla bin Sa'din min ayyin sayyidin al-minbaru faqala ma baqiya linnasi a'lamu minni huwa min aslil wabati amilahu fulanun maula fulanata li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qama alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina umila uli'a fastaqbalal qiblata kabbarul ardi thumma ada ilal minbari thumma raka'a ra'sahu thumma raja'al qahwara hatta sajada bil ardi fahada sa'nuhu qala Abu Abdillahi qala Ali bin Abdillahi sa'alani Ahmad bin Hanbali rahimahullahu an hadal hadithi qala fa innama aradatu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana a'la minan nasi wala ba'sa an yakuna al-imamu a'la minan nasi bihadal hadithi qala wa qultu inna Sufyana bin Uyainata kana yus'alu an hada kathiran walam tasma'hu minhu qala la. Telah menceritakan kepada kami oleh Ali anak Abdullah, berkata ia telah menceritakan kepada kami oleh Sufyan, berkata ia telah menceritakan hadis oleh Abu Hazim, berkata ia sa'alu Sahla bin Sa'din, mereka bertanya kepada Sahal anak Sa'ad, min ayyi syai'in al-mimbaru, dari apa sesuatu mimbar. Artinya mimbar itu siapa yang membuat, dari mana asalnya. Faqala, maka berkata Abu Hazim, ma baqiya bin nasi a'lamu minni, ma baqiya bin nasi a'lamu minni, tidak ada yang tetap pendapatnya bagi manusia yang lebih mengetahui dari aku. Ajarnya Abu Hazim, aku lebih mengetahui, yang lainnya itu berangan-angan menebak-nebak aja. Huwa, dia mimbar, min atlil ghabati, dari kayu hutan. Ghabah itu hutan rimba. Amilahu fulanun, yang membuat itu mimbar oleh si Anu. Fulan itu Anu, kada disebutkan namanya. Maula fulana di Rasulullah SAW,
budak wanita bagi Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah punya budak wanita, dia membuat mimbar dari kayu hutan. Wa qama alaihi Rasulullah SAW, dan berdiri Nabi SAW hina umila, ketika Nabi umila, ketika Nabi beramal, ketika Nabi berkhutbah. Wa wudi'a, dan diletakkan fastaqbalal kiblata, maka menghadap kiblat. Kabbara, Nabi bertakbir. Wa qaman nasu khalfahu, dan manusia sahabat berada di belakangnya. Waqfa qara'a, maka Nabi membaca ayat. Wa raka'a, dan Nabi ruku. Wa raka'an nas, dan manusia yang lain ruku khalfahu, di belakang Nabi. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian Nabi mengangkat kepala. Tsumma raja'al qahqara, kemudian kembali Nabi kepada qahqara. Nabi kembali kepada semula. Fasajada alal ardi, maka Nabi sujud. Jadi kalau ruku, ini ruku, kembali kepada semula, tegak, tidak. Ya. Kemudian fasajada alal ardi, maka Nabi sujud ke tanah. Tuma ada, kemudian kembali ilal mimbar, ke mimbar. Tuma roka, kemudian Nabi ruku. Tuma roka, kemudian Nabi angkat kepalanya. Tuma roja al kohro, kemudian kembali kepada asal. Hatta sajada, sehingga Nabi sujud bil abdi, di bumi. Fahada sya'nuhu, maka ini adalah perkaranya. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah. Qala Ali ibnul Madani, berkata Ali anak Al-Madani. Sa'alani Ahmad bin Ambalin, menanya kepada aku oleh Ahmad bin Hambal. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. An hadal hadithi, tentang ini hadis. Qala, berkata Ahmad bin Hambal. Fa innama aradtu, maka sesungguhnya aku ingin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana a'la minnan nasi. Ahmad bin Hambal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lebih tinggi dari manusia. Jadi apabila naik, kalau apabila rata aja tidak ada mimbar, maka Nabi itu sudah kelihatan. Kalau Nabi naik ke atas yang lebih tinggi dengan adanya mimbar, maka kelihatanlah Nabi. Fala basa ayyakunal imamu a'la min nasi, maka tidak apa-apa bahwa imam itu lebih tinggi dari manusia. Apa-apa, artinya boleh kita bola tempat yang lebih tinggi untuk berdiri supaya orang lain melihat kita berkhutbah atau ceramah atau pidato. Bihadzal hadis, dengan ini hadis. Jadi Ahmad bin Hanbal menjelaskan boleh imam lebih tinggi dari yang lain. Boleh naik sesuatu yang lebih tinggi kepada manusia untuk mendengarkan isi khutbah atau isi ceramah atau isi pidato. Jadi kalau rendah kan kada kelihatan. Jadi bolehkah bola mimbar, itu intinya. Boleh. Inna Sufyan bin Uyainah, bahwanya Sufyan bin Uyainah kana yus'alu adalah Sufyan ditanya an hadza katiron, dari ini seringkali. Falam tasmahu minhu, maka dia tidak mendengarkan darinya. Qala la, aku tidak. Qala, berkata ya tidak, artinya aku tidak mendengarkan. Jadi boleh lebih tinggi daripada makmum atau daripada jemaah. Anasin hadatana Muhammad bin Abdul Rahimullah alam. Hadis 365. Di sini hadis 365. Di situ berapa? 365. Oh, jawaban apa? 365.